Setelah melalui perjuangan cukup panjang dan melelahkan, hingga menunggu puluhan tahun, akhirnya Pengadilan Negeri Kisaran kembali menggelar gugatan Japel Sirait atas hak 525 hektar lahan miliknya yang dirampas PT Sumatra Bakri Plantation dan PT Sari Persada Rakyat. Pengadilan Negeri Kisaran yang telah beberapa kali menggelar sidang lanjutan pada Selasa 23 Juni 2020 kembali menggelar sidang perdana perkara perdata registrasi nomor 23-PDT-G-2020-PN tanda penghubung KIS. Dugaan perampasan hak atas 525 hektar milik keluarga Japel Sirait yang berada di Dusun 4 Desa Juta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan oleh tergugat PT Sumatra Bakri Plantation dan PT Sari Persada Raya. Japel Sirait kepada Mona Lisa pada Selasa 23 Juni 2020 menjelaskan bahwa tergugat telah melakukan tindakan mengambil haknya atas lahan yang telah diusahi keluarganya secara turun-menurun sejak tahun 1843 hingga para tergugat mengambil secara paksa dan menghancurkan 8 rumah keluarganya, juga merusak tanaman produksi yang ada di lahan tersebut. Perkara Kampung Sinuhil. Ini yang lokasi SPR. yang SPR ya. SPR. Oke. SPR yang menggarap. SPR yang menggarap, bukan apa Sirait, bukan. Inilah perkara yang tunggu sampai ke ujung sana. Terus ke depan. Maksudnya SPR yang merampas hak dari masyarakat. Abang jelaskan, ini tanah ini bisa Bang jelaskan. Ya, sejarahnya inilah dari turun menurun dari zaman dahulu lah, dari tahun berapa? 1800 sebelum zaman apalah merdeka Indonesia. Inilah batas-batas alam. BSP. Ya, dan berbatasan dengan marga Silalahi. Dan sebelah mana marga Silalahi itu? Seberang jalan ini? Ya, seberang jalan. Ditunjukkan dengan batas jalan ini? Iya, ini. Silalahi. Jadi yang sebelah kiri inilah bagian Sirait. Opung Rondang Uluan. Opung atas nama Opung Rondang Uluan. Iya. Oke. Opung Rondang Uluan dan sampai keturunan pun Opung Paresinul masih ada makam di tempat BSP. Ini tanah apa namanya? Ini tanah wilayah Tian. Tanah warisan turun menurun. Kampung apa dulu ada di sini? Kampung Sinuhil. Kampung Sinuhil. Orang tua kita di sini tinggal? Lahir di sini juga. Bisa Bang ceritakan tentang itu? Karena orang tua bapak saya lahir di Sinuhil. Iya. Dan Sapempu kami masih di sini juga lahir. Karena begitu masuk orang BSP, tahulah zaman dulu main berontak. Waktu masa pemberontakan ya? Ya. Ada bukti-bukti kampung itu ada di sini? Pernah ada? Kalau buktinya sudah nggak ada lagi, udah habis. Situs kuburan berubah. Kuburan ada. Kuburan. Iya. Itu menunjukkan bahwa saya ini dulu pernah ada perkampungan di sini. Iya. Sebelum PT Bakri datang. Sebelum PT Bakri datang. Kemudian sejak berapa lama PT Bakri itu menguasai area Labang? Dari tahun 91 lah. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Iya. Apa upaya yang udah Abang lakukan untuk mempertahankan tanah ini? Udah kami lah mempertahankan ini. Apa misalnya? Udah berapa kali kami urus ini, toh juga nggak pernah beres. Dan kami pun udah pernah ke DPRD Sumatera Utara. Ada kami adukan kemarin, kami minta bantuan dari Sarma Burta Julu. Tahun 2017. Nah, tanggalnya saya udah lupa. Kayaknya mentok di situ aja. Iya. Lain setelah ini? Ya kami adukan juga ke Polda. Itu udah tahun 2012 kalau nggak salah ya. Tahun 2012 sampai ke BPN Medan, BPN Asahan dan ke Polres Asahan. Hasilnya tidak ada. Hasilnya masih belum ada. Mentok semua. Terus dari kita mundur ke belakang, itu sebelumnya ditanamin apa sama pihak keluarga kita lahan dulu 300 sesuai dengan sejarah bapak saya dibicarakan sama saya itu durian dan
tanaman masyarakat lah, pete, jengkol, dan aren. Jadi ketika masuk PT Baki itu dipapras, Habis habis Bang, diratakan. diratakan oleh PT. Dan satu pun ada juga pemaksaan. Pemaksaan. Iya. Dalam bentuk apa pemaksaan itu? Ya dulu secara yang bapak dulu itu ada brimob dulu, itu ditembakkan ke atas. Kita takut-takuti lah masyarakat. Takuti supaya biar bisa 3 orang itu diambil. Sampai saat ini usaha apa yang orang abang lakukan untuk mengembalikan hak kepadanya, hak pemilik keluarga kita? Ya kalau bisa ini adalah dalam proses hukum. Ya mudah-mudahan ada keadilan lah di Indonesia ini. Rindulah dengan keadilan itu. Rindu kali. Sakit kali ya? Sakit ya? Iya. Zaman merdeka tapi belum merdeka kalian ya? Memang namanya Indonesia merdeka tapi kami sakit. Oh, belum merdeka rasanya? Belum. Jadi ingin merdeka? Ingin merdeka. Mendapat keadilan? Mendapat keadilan. Seperti istilah di Pancasila itu? Iya. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Merdeka. Satu lagi Bang, berapa luas sebetulnya area yang orang keluarga miliki? Kalau mulai dari sejarah itu sekitar 525 hektar yang Selanjutnya? tertulis. Tapi ini terbagi dua. Ini bersekitar BSP 300. Terus satu lagi? SPR 225. Jadi dua PT inilah menyerobot usaha keluarga ini. Dua PT. Dan kedua PT ini sudah pernah dihadapi? Sudah diadukan juga, tidak ada tanggapan. Saya pernah dengar Anda pernah ditahan. Ya pernah, itu karena menguasai fisik. Oh gitu. Iya. Fisik apa yang dikuasai? Aku mau merebut lahan nenek moyang kami. Jadi? Tapi ya gimana, mereka yang tahu undang-undang di sini semua kan, uang mereka. Oh, udah pernah dia ngalamin itu terjadi pesakitan? Kalau mereka belum. Abang? Ya sakit lah Bang namanya. Berapa lama jadi pesakitan? Ya 4 bulan sih. 4 bulan sih. Udah masuk di trali besi? Sudah. Di mana itu? Di Batubara. Di Batubara. Ditahan di Batubara oleh pengadilan di stasiun ini. Ya. Udah jatuh vonis di situ. Dan bebas dan kembali berjuang. Kembali lagi. Abang yakin dengan perjuangan abang menang? Saya yakin karena dari sini sampai luar kami masih ada. Masih ada? Ya. Dan Saya sangat yakin akan menang? Yakin. Yakin keadilan itu akan datang? Mudah-mudahan. Memang ada ya keadilan itu? Kalau sesuai dengan peraturan Bapak Jokowi ya kita dengar dulu. Tanah rakyat harus kembali kan. Percaya abang dengan hukum? Saya percaya. Jadi membicarakan persoalan yang hukum. Berdirinya gereja di sini dulu ini belum permanen, ini masih apa? Masih gubuk lah. Tahun 2003 kalau nggak salah ya, tahun 2003. Dan karena banyak majelis dari karyawan SPR. Nah, dan baru datang pengurus dari Kota Padang, cabangnya ini Kota Padang. Nah, dikompromikan lah ini, ceritalah orang bos sama pendeta. Bos itu siapa? Bapak. Bapak. Jesse Rai. Ah. Nah, baru ini diibahkan bapak lah untuk bapak gereja ini. Nah, begitu kami diibahkan bapak dan itu juga saya mengibahkan maksi dari anak. Dari anak ya. Ya, tahun 2004. 2004. Ya. Terus Begitu kami ibahkan, dibangunlah ini permanen. Yang membangun ini orang Korea. Dan bantuan dari GMI juga lah dari Kota Padang. oh gitu. Ya. Dan SPR ya ada kayu. Adalah bantuannya. Ada bantuannya. Dan Artinya si- bantuan ini dari apa, Dewan Gereja GMI ya, yang Iya. ada di pusat mungkin ya? ya dari pusat, Mhm. baru dari Korea. Dari Korea ya. Ya, lebihnya dari Korea semua. Bantuan itu berupa apalah materi ya, untuk Uang. uang ya, Uang. untuk membangun ini ya, Ya, 50 juta. 50 juta. Ya. Selain itu apa yang bisa Bang Eki ceritakan tentang kondisi rumah ibadah ini? Ah. Karena gini, ini kan unik gitu. Lahan Bang Eki ini kan di tengah-tengah perkebunan 2 perusahaan raksasa ini, Ya. ya kan? Makanya kita heran kok bisa Bang Eki, keluarga Bang Eki ini nggak dicaplok mereka gitu. Artinya bisa Bang ceritakan secara detail Ini kan gitu. gini. Sebenarnya ini kan Kampung Opung. Matur menurun. Ini sebenarnya bukan Huta Sinuhil, di atas sana Huta Sinuhil. Oh di atas ladang, ya. Ini ladang ya. Sinuhil, Nah, ladang. Nah, begitu itulah yang saya ceritakan tadi. Bertahan orang bapak ini di sini. Bertahan. Ya inilah yang bisa sisakan. Dipertahankan ya. Iya, Dari yang 525 hektar
tinggal ini siksa. Berapa hektar lagi sisa Ini ini? sekitar lebih kurang 8 hektar. Ya. Wah, 8 luar hektar. biasa ya. Selain itu habis semua. Habis Habis digarap berantakan. digarap Rumah, oleh pihak apa ya? rumah, pokok semua lah, tanam masyarakat zaman dulu lah, Ya, ya. orang tua dulu. Itu tadi cerita adanya aparat hukum yang menakut-nakutin masyarakat Iya. gitu ya, Iya. untuk supaya hengkang Iya. dari apa ini ya? Ini bersejarah, ada juga orang Brimob sampai ditendangkan senjatanya Oh gitu. waktu ini menguasai ini, Ah, supaya jangan ada lagi orang tua di sini. oh, Mau masuknya berdebu semua, dihabiskan lagi itu ya. dihabiskan. Karena bapak udah sempat lah diancam Artinya juga. sasi hidup yang ada di sinilah orang tua menyaksikan tanah ini ya, gitu Iya. ya artinya ya. Oke. Dan ya mudah-mudahan ini udah main perkara lah di pengadilan, dan pengakuan orang SPR mereka yang membangun, Gitu dan ya. tapak gereja SPR yang memberi tanah, padahal bukan. Saya tegaskan, ini tapak gereja ini sebenarnya ini yang diibahkan ahli waris Sirait, J. Sirait. Hmm. Ini yang diibahkan, diberi ke gereja, tapak gereja. Itulah makanya dibangun ini. Bukan SPR yang memberi. Artinya bukan SPR yang memberi tapak gereja Ya, ini. Bukan. Sirait yang mengibahkan ke gereja. Sekitar satu rantai lah ini, satu rantai tapak gereja ini. Tapi dalam kenyataan diputar balikkan ini Diputar posisi. balik. Bukan SPR. Anda tadi sudah mendengar bahwasannya gereja yang ada di belakang saya itu adalah tanah pemberian atau tanah pemberian dari keluarga Sirait yang pertama kali menguasai lahan yang ada di areal ini, yaitu seluas 525 hektar yang saat ini lagi bermasalah dan lagi dalam proses hukum di pengadilan Asahan. Pemirsa, mari kita ikutin sampai di mana penegakan hukum yang ada di Indonesia ini. Let's go! Pemirsa, sungguh sangat luar biasa. Jalanan yang kami lalui dan kami terguling-guling, hampir masuk jurang. Inilah dia kondisi jalan menuju perkebunan yang menjadi permasalahan dengan pihak hukum. Dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa mengabarkan.